Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Di tengah pergerakan bursa transfer, manajer Manchester United Erik ten Hag juga dihadapkan pada pemilihan kapten untuk timnya musim depan. Kini pelatih berusia 52 tahun itu telah menetapkan Harry Maguire sebagai kapten MU musim depan. Erik ten Hag menyampaikan keputusannya itu dalam konferensi pers jelang laga pramusim antara Manchester United versus Liverpool di Bangkok, Thailand. Salah satu alasannya bahwa pemain berusia 29 tahun itu sudah terbukti bertahun-tahun menjabat sebagai kapten. Pengamatannya sekilas juga telah membuktikan Harry Maguire adalah sosok yang tepat untuk memimpin tim. Seperti yang disinggung sebelumnya, Harry Maguire bukan kali pertama ditunjuk jadi kapten MU. Pemain timnas Inggris itu sudah pernah dipercaya dua manajer MU sebelumnya. Maguire pertama kali ditunjuk jadi kapten tim pada era Ole Gunnar Solskjaer pada Januari 2020. Transisi Ole ke Ralf Rangnick juga tidak membuat Maguire melepas ban kaptennya. Bapak gegenpressing itu tetap mempercayakan dirinya menjadi kapten. Manajer Manchester United Erik ten Hag tidak terlalu terganggu dengan gerak lambat timnya di bursa transfer kali ini. Ten Hag menyebut bahwa timnya benar-benar cermat untuk mendatangkan pemain baru di musim panas ini. Erik ten Hag menyebut bahwa MU saat ini tidak terlalu bernafsu untuk mendatangkan pemain baru ke Old Trafford. Ia menyebut bahwa MU memiliki skuad yang bagus, jadi ia tidak perlu terlalu tergesa-gesa mencari pemain baru. Ten Hag juga mengaku puas dengan keberhasilan timnya mendapatkan jasa Tyrell Malacia di musim panas ini. Ia menilai sang bek memiliki kemampuan di atas rata-rata, sehingga ia bisa memberikan kontribusi yang besar bagi timnya. Manajer Manchester United Erik ten Hag antusias berhadapan dengan Liverpool di tur pramusim mereka kali ini. Sang manajer menegaskan bahwa ia ingin timnya berjuang untuk memenangkan laga ini. Erik ten Hag mengaku tidak gentar harus berhadapan dengan runner-up Premier League di musim lalu. Ia malah senang berhadapan dengan Liverpool, di mana ia menilai The Reds bakal jadi ujian yang bagus untuk timnya. Lebih lanjut, ten Hag menegaskan bahwa timnya bakal tampil all out melawan Liverpool di Bangkok. Ia menegaskan bahwa pasukan setan merah harus mengupayakan segalanya untuk meraih kemenangan di laga ini. Manchester United bersiap untuk mengumumkan rekrutan kedua mereka di musim panas ini. Setan merah dilaporkan akan segera mengesahkan transfer Christian Eriksen dalam waktu dekat ini. Laporan tersebut mengklaim bahwa transfer Eriksen ke Manchester United sudah 3/4 jalan kelar, karena urusan kontrak sang gelandang sudah kelar. Tawaran Manchester United sudah diterima Eriksen. Pengacara sang pemain juga sudah memeriksa kontrak itu dan tidak ada masalah. Jadi Eriksen kini bisa melanjutkan transfernya ke tahap berikutnya, yaitu tes medis. Menurut laporan tersebut, Eriksen saat ini akan memulai proses tes medisnya di Manchester United. Tes medis ini dilaporkan akan memakan waktu lebih panjang dari tes medis pemain baru pada umumnya. Ini disebabkan karena MU harus memeriksa kondisi Eriksen secara menyeluruh karena ia memiliki riwayat penyakit jantung. Namun tes medis ini dikabarkan akan kelar pekan ini, sehingga Eriksen bisa diperkenalkan sebagai pemain baru setan merah sesuai jadwal di pekan ini. Bintang Manchester United Cristiano Ronaldo santer dikaitkan dengan Chelsea pada musim panas ini. Namun mantan bek Arsenal William Gallas menilai Ronaldo tidak cocok untuk The Blues. William Gallas tidak meragukan kemampuan yang dimiliki Cristiano Ronaldo. Akan tetapi dia tidak yakin kalau mantan pemain Real Madrid tersebut akan cocok di Chelsea. Meski sudah berusia 37 tahun, Ronaldo menjadi pemain terbaik MU pada musim lalu. Dia berhasil mencetak 24 gol dari 38 pertandingan di semua kompetisi. Kendati sudah tampil sangat baik pada musim lalu, Ronaldo kerap mendapatkan kritik dari penggemar MU. Gallas tidak habis pikir dengan hal tersebut.
Ada kabar kurang baik datang bagi Manchester United jelang melawan Liverpool. Dua pemain inti mereka, Harry Maguire dan Rafael Varane, berpotensi absen di partai tersebut. Dilansir Manchester Evening News, bahwa MU berpotensi tidak diperkuat Harry Maguire dan Rafael Varane di laga ini karena kedua pemain ini mengalami masalah saat latihan MU baru-baru ini. Rafael Varane tidak nampak dalam sesi latihan terakhir Manchester United sehingga ia diduga mengalami cedera karena di hari sebelumnya ia sempat berlatih bersama di tim utama MU. Sementara Harry Maguire dikabarkan harus berlatih terpisah di tim utama MU pada sesi latihan terakhir Setan Merah. Jadi ia diragukan bisa bermain di laga itu. Jika Varane dan Maguire absen di laga ini, maka Erik ten Hag tidak punya banyak pilihan di lini pertahanan mereka. Opsi yang mungkin dimainkan ten Hag adalah duet Eric Bailly dan Victor Lindelof di lini pertahanan mereka. Sementara Axel Tuanzebe bisa jadi opsi alternatif di lini pertahanan mereka. Selain itu ada Ethan Laird yang bisa disulap jadi bek tengah dadakan di laga ini. Ada kabar menarik datang bagi Manchester United. Setan Merah dilaporkan hampir pasti akan mendapatkan jasa Frenkie de Jong di musim panas ini. Laporan The Telegraph mengklaim bahwa Manchester United bakal mendapatkan jasa Frenkie de Jong karena Barcelona berada dalam posisi terjepit untuk transfer sang gelandang. Mulai musim depan, De Jong akan mendapatkan gaji sekitar 250.000 euro per pekan. Keuangan Barcelona sendiri tidak sanggup untuk menggaji sang gelandang sebesar itu. Di sisi lain, Frenkie de Jong ogah untuk turun gaji, sehingga mau tidak mau Barcelona harus menjual De Jong untuk menyelamatkan perekonomian mereka. Laporan itu mengklaim bahwa Barcelona tidak mau proses transfer De Jong ini berlarut-larut. Ini dikarenakan mandeknya transfer De Jong berpengaruh kepada aktivitas transfer mereka, karena El Blaugrana tidak bisa menawar pemain buruan mereka di musim panas ini. Jadi mereka berharap urusan transfer De Jong lekas kelar, sehingga mereka bisa melanjutkan aktivitas transfer mereka. Kyle Walker-Peters mencuat baru-baru ini komoditi panas di bursa transfer. Pemain berposisi sebagai bek kanan Southampton itu diminati oleh Manchester United dan Arsenal. Dalam laman transfer market, Kyle Walker-Peters dihargai sebesar 18,5 juta pound sterling. Harga yang tidak jauh berbeda saat pertama Southampton memboyongnya dari Tottenham Hotspur pada Agustus 2020 lalu. Walker-Peters didatangkan oleh Southampton seharga 12 juta pound sterling. Penampilannya yang konsisten membuat harganya kini perlahan naik. Harganya yang murah tersebut tidak bakal jadi kendala bagi MU dan Arsenal. Mereka bisa mendekati klub dan sang pemain dengan mudah. Manchester United nampaknya tidak mau proses transfer Frenkie de Jong berlarut-larut. Dua petinggi mereka dilaporkan berada di kota Barcelona hari ini untuk menuntaskan transfer tersebut. Gerard Romero melaporkan bahwa dua petinggi Manchester United terlihat di kota Barcelona. Mereka adalah sang CEO Richard Arnold dan direktur olahraga mereka John Murtough. Selama ini Murtough selalu bergerak sendiri dalam transfer MU. Namun kehadiran Arnold di Barcelona membawa indikasi baru. Kehadiran orang nomor satu di manajemen MU itu mengindikasikan bahwa Setan Merah ingin segera menuntaskan transfer Frenkie de Jong secepat mungkin. Romero juga melaporkan bahwa Arnold dan Murtough punya jadwal penting di Barcelona hari ini. Mereka akan bertemu dengan wakil presiden Barcelona Rafa Yuste dan penasihat olahraga mereka Jordi Cruyff. Mereka dikabarkan akan membicarakan transfer Frenkie de Jong. Pihak Barcelona dikabarkan cukup antusias dengan kedatangan kedua orang penting MU ini. Mereka berharap bisa mencapai kesepakatan untuk transfer sang gelandang. Raksasa Premier League Manchester United resmi mengumumkan bahwa mereka telah melepas Andreas Pereira ke Fulham pada Senin 11 Juli 2022 malam waktu Indonesia Barat. Sekarang Manchester United kembali melepas Andreas Pereira. Mereka tidak melepasnya dengan pinjaman lagi, tapi secara permanen ke Fulham. Manchester United tidak menyebutkan berapa harga jual Andreas Pereira ke Fulham. Akan tetapi gosip yang beredar menyebut bahwa sang gelandang dilepas dengan harga sekitar 10 juta pound sterling. Ada juga tambahan add-on senilainya sekitar 3 juta pound sterling. Sementara itu di Fulham, kabarnya Pereira dikontrak selama 3 tahun, akan tetapi di situs resmi Transfer Market tertera masa kerjanya di Craven Cottage sampai tahun 2026.
Victor Lindelof mendukung Harry Maguire untuk terus menjadi kapten Manchester United sekaligus bangkit dari segala kesulitannya di musim lalu. Harry Maguire sendiri akhirnya disebut tidak layak untuk jadi kapten Manchester United. Ada pemain lainnya yang disebut lebih layak memikul tanggung jawab tersebut ketimbang Harry Maguire. Victor Lindelof kemudian memberikan pembelaan kepada Maguire. Ia merasa bahwa bek Inggris tersebut masih sangat layak untuk terus jadi pemimpin skuad Manchester United. Saya pikir ia kapten yang hebat. Harry Maguire adalah pemain hebat dan juga kapten yang hebat. Ia pria yang sangat baik di luar lapangan. Ia mencoba banyak bicara dan berkomunikasi dengan para pemain. Pujinya, itu normal jika Anda adalah kapten klub terbesar di dunia. Orang-orang di luar akan berbicara. Tapi saya tidak berpikir itu masalah baginya dan saya pikir semua orang juga mempercayainya, ujar Victor Lindelof.